Apa kamu pernah merasa selalu ingin menyenangkan orang lain? Atau mungkin kamu terlalu sibuk hingga lupa waktu? Bisa jadi, ini bukan hanya kebiasaan biasa, melainkan tanda dari kelemahan emosional yang tersembunyi. Lalu apa saja hal-hal yang sepertinya tampak normal, tetapi sebenarnya bisa menghancurkan kesehatan mentalmu secara perlahan? Dan di video ini kita akan kupas satu persatu. Kebiasaan yang pertama adalah terlalu baik dan selalu mengalah. Di mata orang lain, kamu mungkin terlihat sebagai sosok yang pengertian dan rendah hati. Namun, jika kamu terlalu sering mengalah hanya demi menjaga perasaan orang lain, itu bisa menjadi tanda kelemahan emosional. Orang yang sulit berkata tidak, seringkali takut ditolak atau kehilangan hubungan yang mereka anggap penting. Dan dampak negatif dari hal ini adalah kamu akan merasa lelah dan terbebani karena harus selalu menyesuaikan diri dengan keinginan orang lain. Kemudian kamu menjadi mudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak menghargai batasanmu. Dan juga kamu akan kehilangan identitas diri karena selalu mengutamakan kebutuhan orang lain di atas kebahagiaanmu sendiri. Dan cara mengatasi hal ini adalah dengan belajar untuk berkata tidak dengan tegas tetapi tetap sopan. Pahami bahwa mengutamakan diri sendiri bukanlah bentuk keegoisan, melainkan bentuk dari mempertahankan kesehatan mental. Dan juga tetapkan batasan yang jelas dalam hubungan personal dan juga profesional. Dan kebiasaan yang kedua adalah terlalu mandiri dan tidak mau meminta bantuan. Menjadi mandiri adalah hal yang baik, tetapi jika kamu selalu menolak bantuan orang lain, itu bisa menjadi tanda kamu takut terlihat lemah. Sikap ini seringkali muncul dari trauma masa lalu atau keinginan untuk membuktikan bahwa kamu bisa melakukan segalanya sendiri. Dampak negatifnya adalah kamu akan merasa kesepian karena selalu menolak bantuan dari orang lain. Mudah stres dan kelelahan karena menanggung semua beban sendiri. Lalu kamu menjadi sulit membangun hubungan yang mendalam karena selalu menjaga jarak emosional dengan orang lain. Cara mengatasinya, mulailah meminta bantuan dalam hal-hal kecil dan sadari bahwa itu bukan tanda kelemahanmu. Lalu bangun kepercayaan terhadap orang-orang yang memang ingin membantumu. Dan terakhir, sadari bahwa menerima bantuan juga bisa mempererat hubungan sosial dan emosional dengan orang lain. Kebiasaan yang ketiga, selalu sibuk dan tidak bisa diam. Beberapa orang merasa harus selalu produktif, seolah-olah diam sebentar saja adalah suatu kesalahan. Padahal, kesibukan yang berlebihan bisa jadi cara untuk menghindari perasaan tidak nyaman atau kesepian. Dampak negatif dari hal ini adalah kamu akan kehilangan waktu untuk introspeksi dan mengenal diri sendiri. Kemudian ada juga risiko burnout akibat terlalu banyak bekerja tanpa istirahat yang cukup. Dan juga hubungan dengan orang terdekat akan menjadi renggang karena terlalu fokus pada kesibukan kamu. Cara mengatasinya adalah dengan meluangkan waktu untuk refleksi diri setiap hari, setidaknya sekitar 10 menit. Lalu prioritaskan keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan sosial, dan juga kesehatan mental. Dan terakhir, pelajari teknik mindfulness agar bisa menikmati momen tanpa merasa harus selalu melakukan sesuatu. Dan kebiasaan berikutnya, terlalu banyak bercanda atau menggunakan humor berlebihan. Humor memanglah penting di dalam hidup, tetapi jika kamu selalu menggunakan humor untuk menghindari percakapan yang serius, bisa jadi itu adalah mekanisme pertahanan dari luka emosional yang belum sembuh. Dampak negatifnya, kamu tidak akan pernah benar-benar menghadapi emosi negatif yang ada di dalam diri. Orang lain mungkin tidak menganggap perasaanmu serius karena kamu selalu bercanda. Dan juga bisa merasa kesepian karena tidak pernah berbicara tentang perasaan yang sebenarnya. Cara mengatasinya adalah cobalah berbicara tentang perasaanmu secara terbuka dengan orang yang bisa kamu percaya. Lalu sadari bahwa tidak semua hal harus ditutupi dengan humor. Dan jika merasa terlalu sulit menghadapi emosi sendiri, pertimbangkan untuk berbicara dengan seorang profesional ataupun psikolog. Kebiasaan yang kelima, sering memberi nasihat tetapi tidak bisa mengikuti sendiri. Kamu mungkin dikenal sebagai orang yang selalu punya solusi untuk masalah orang lain. Namun, jika kamu sendiri kesulitan menerapkan nasihat yang kamu berikan,
Itu bisa jadi tanda bahwa kamu sedang menutupi masalah emosionalmu sendiri. Dampak negatif dari hal ini adalah merasa frustasi karena tidak bisa mengatasi masalah pribadi seperti yang dilakukan untuk orang lain. Kemudian kamu akan kehilangan kredibilitas di mata orang lain karena tidak menjalani apa yang kamu katakan. Dan juga bisa menjadi mekanisme pelarian dari masalah sendiri dengan terlalu fokus pada masalah orang lain. Cara mengatasinya adalah mulailah dengan menerapkan nasihat yang kamu berikan kepada orang lain untuk dirimu sendiri. Kemudian sadari bahwa tidak ada yang sempurna, termasuk dirimu, dan itu tidak apa-apa. Dan jangan takut untuk mencari bantuan profesional jika merasa kesulitan mengatasi masalah pribadi. Kebiasaan selanjutnya, mudah tersinggung tetapi berpura-pura tidak peduli. Orang yang sering berkata, "Aku baik-baik saja," padahal sebenarnya terluka, seringkali memiliki kelemahan emosional yang terpendam. Mereka takut terlihat lemah jika mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya. Dampak negatif dari hal ini adalah emosi yang dipendam bisa berubah menjadi stres atau kecemasan berlebihan, kesulitan membangun hubungan yang jujur dan terbuka dengan orang lain, dan juga bisa meledak secara emosional di situasi yang tidak tepat karena terlalu lama memendam perasaan. Cara mengatasinya adalah dengan mulai mengakui perasaanmu sendiri, bahkan jika itu terasa sulit. Lalu cobalah berbicara dengan seseorang yang bisa kamu percaya tanpa takut dihakimi. Dan juga pelajari teknik mengelola emosi agar tidak selalu menekan perasaan negatif. Kebiasaan berikutnya adalah perfeksionisme berlebihan. Terlalu berusaha untuk menjadi sempurna bisa menjadi tanda bahwa kamu takut gagal atau takut tidak cukup baik. Dampak negatifnya, kamu akan merasa stres dan cemas jika hasil tidak sesuai dengan ekspektasi. Lalu ini juga bisa menghambat produktivitas karena takut melakukan kesalahan. Dan juga kamu akan merasa kesulitan menikmati pencapaian karena selalu merasa kurang. Cara mengatasinya, belajar menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari hidup. Lalu fokus pada proses, bukan hanya hasil akhir. Lalu latih self-compassion dan hargai usaha yang telah kamu lakukan. Kebiasaan selanjutnya, takut sendiri dan selalu butuh validasi. Selalu mencari validasi dari orang lain bisa menjadi tanda ketidakamanan di dalam diri. Dampak negatifnya adalah kamu mudah terpengaruh oleh opini orang lain. Kemudian kamu tidak bisa membuat keputusan sendiri dengan percaya diri. Dan juga ini akan membuat kamu rentan terhadap toxic relationship karena takut ditinggalkan. Cara mengatasinya adalah dengan melatih kepercayaan diri dengan membuat keputusan sendiri. Lalu kurangi ketergantungan pada media sosial untuk validasi. Dan juga terakhir, bangun harga diri dengan fokus pada pencapaian dan nilai diri sendiri. Kebiasaan selanjutnya, sulit melepaskan masa lalu. Terjebak dalam kenangan masa lalu bisa menghambat pertumbuhan emosional. Dampak negatifnya, sulit move on dari pengalaman buruk, terus menyalahkan diri sendiri atau orang lain, dan juga tidak bisa menikmati kehidupan saat ini. Cara mengatasinya cukup mudah, yaitu dengan mempraktikkan mindfulness untuk fokus pada saat ini. Maafkan diri sendiri dan orang lain, lalu buat tujuan baru untuk masa depanmu. Dan kebiasaan yang terakhir adalah takut menghadapi konflik. Menghindari konflik tentu saja bisa membuat masalah menjadi semakin besar. Dan dampak negatifnya adalah ketidakpuasan di dalam hubungan, tidak bisa mengekspresikan kebutuhan sendiri, dan juga tekanan emosional yang terus menumpuk. Cara mengatasi hal ini adalah dengan mempelajari cara komunikasi asertif, lalu menghadapi konflik dengan kepala dingin, dan juga harus menyadari bahwa konflik tidak hanya membawa masalah, tetapi terkadang juga membawa solusi dari suatu permasalahan tersebut. Jadi, seringkali kita tidak menyadari bahwa kebiasaan yang kita anggap normal sebenarnya bisa menjadi tanda kelemahan emosional yang tersembunyi. Memahami dan mengenali pola-pola ini adalah langkah pertama menuju kesehatan mental yang lebih baik. Tidak ada yang salah dengan menjadi baik, mandiri, ataupun sibuk. Tetapi jika hal-hal tersebut membuat kita mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraan diri sendiri, maka mungkin sudah saatnya untuk mengambil langkah perubahan.
Dengan mengenali dampak negatif dari kebiasaan-kebiasaan ini dan mulai menerapkan cara mengatasinya, kita bisa membangun ketahanan emosional yang lebih kuat. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jangan takut untuk mengevaluasi diri, menetapkan batasan, dan juga meminta bantuan saat dibutuhkan. Karena pada akhirnya, kesejahteraan emosional adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih bermakna.